Artinya ruhnya itu merasakan apa perbuatan anaknya yang ditinggalnya. Kalau anaknya ini soleh, dia bersukaria. Kalau anaknya ini fasik, maka dia bersedih hati. Berarti sampai ke ibu bapa dalam kubur masih lagi dia panahan hajat itu masih ada, bahwa maka meminta itu haramun. Bandingannya umpama bangkai ya dengan daun-daunan. Masih tawa kita itu menahan lapar kita dengan memakan daun-daunan, ya toh tetap haram makan apa? Bangkai. Nah itu. Wa innama qulna anna al-asla fihi at-tahrimu li'annahu la yanfaqu an thalathati umurin muharramah. Hanya saja kami memberanikan diri menghukumkan bahwasanya meminta itu haram asalnya karena tidak terlepas meminta itu dari salah satu daripada 3 perkara yang haram. Al-awwalu, pertama meminta itu idharus syakwa minallahi ta'ala. Itu artinya mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluk. Kalau kita meminta, itu berarti kita mengadu. Memintanya kepada makhluk, berarti kita itu, hai makhluk, berilah saya karena Allah tidak memberi saya. Itu mengadukan Allah kepada makhluk. Sama lawan mengadukan maling ke polisi. Nah di sini arwah ayah wa ucap. Berutang itu boleh, cuman penyakitnya 2. Pertama, kalau kita berutang itu seakan-akan umur kita itu di tangan kita, sehingga belum mati kawal membayar. Itu su'ul adab lawan Allah. 1, turun umur atau wilayah aman. Yang kedua, seakan-akan Allah itu memberi kita tidak cukup. Nah, itu kata-kata arwah ayah pada ketika Kai Salim Marina oleh Guru Seman datang dari Balikpapan ke Mertapura naik ke rumah kita, dan beliau itu minta banyak kopi, sedangkan di rumah tidak punya kopi. Jadi al-fakir berutang kopi sesendok ke sebuah rumah. Ujar yang di sebuah rumah, ya kapang secangkir berutang kopi, kada sesendok saja, keperluan untuk air. Sudah minum air tadi turun, datang arwah ayah. Nah ini, sedangkan bekas cangkirnya kopi ini masih belum dibasuh. Arwah ayah bertanya, ini apa, kopi dari mana? Saya mau utang kali apa? Di sebelah. Kata ayah, kalau sudah takdir terjadi, ya sudahlah. Tapi yang 2 kali jangan lagi. Apa yang ada surung teh, ada surung teh. Tidak ada teh, surung banyu dingin. Padahal karena tamu. Itu adabnya. Arwah ayah minas solihin, tapi mastur. Karena apa? Karena dia mengambil kesalihannya dari kebaktiannya terhadap 2 ibu bapaknya. Karena bakti kepada ibu bapaknya, ridho ibunya bapaknya, dia dapat pangkat di sisi Allah. Jadi bilangnya
tidak menyusahkan hati ibu dan bapak dan tidak menyakiti akan badan beliau. Bahkan kita mencari supaya dua orang tua kita ini ridho kepada kita 100%. Itulah pembuka segala macam kebaikan. Ya pembuka ilmu laduni, ya pembuka amal soleh, ya pembuka khususiyah, ya pembuka karamah, ya pembuka segala macam. Adalah birrul walidain. Cuman birrul walidain ini sudah lama masanya dibicarakan sahaja, tetapi pelaksanaannya sangat sedikit. Yang terbanyak aqul bil walidain, menyusahkan kepada ibu bapak. Walaupun ibu bapak sudah di dalam kubur, tetap rohnya itu tidak hancur. Artinya rohnya itu merasakan apa perbuatan anaknya yang ditinggalnya. Kalau anaknya ini soleh, dia bersukaria. Kalau anaknya ini fasik, maka dia bersedih hati. Berarti sampai ke ibu bapa dalam kubur masih lagi dia itu mendurhakai. Jadi kalau kan kita ini sudah punya ayah dan ibu meninggal, bebas tidak. Malah rohnya itu lebih sakit di waktu sudah mati daripada sebelum mati. Karena kalau sebelum mati dia masih bisa lagi memberikan maaf kepada anak itu. Kalau sudah mati tidak ada amal lagi, sebab memberi maaf itu kan lagi hidup. Kalau sudah mati tidak ada lagi amal. Ya, kalau sudah mati kan tidak ada amal lagi. Nah ini yang kita jaga, walaupun kita ini mesti bakti kepada almarhum dan almarhumah, ibu dan bapak kita. Tidak ada dosa yang segera balasannya sebelum mati di dunia juga, hanya satu dosa, yaitu durhaka terhadap ibu dan bapak. Orang yang durhaka kepada ibu bapak cepat diberi Allah Ta'ala zuriat, tetapi zuriatnya itu sangat menyusahkan kepada dia. Itu sebagai bukti bahwa dialah yang durhaka kepada kakeknya dan neneknya si anak itu. Jadi kita bisa melihat itu televisi kita diputar di anak. Bagaimana anak kita kalau dia itu bandel, itu menyatakan kita yang bandel. Sebab dalam Quran, wa nahnu lakum tabaun, katanya anak-anak saya mengikuti sampian, hai ayah, hai ibu. Itu Qurannya. Kalau hadisnya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ada hadis lagi, kama tadinu tudanu. Ada lagi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Mantoknya, mafhum mukhalafahnya, hal jazaul isaah illa isaah. Cukup tasrih, jelas. Jadi kalau kita punya cucu bandel, itu menunjukkan kita sama datuknya bandel. Jadi bagaimana caranya? Tidak ada lain daripada istighfar dan taubah dan sedekah yang banyak. Karena sedekah ini tutfi'u ghadabar Rabb. Nah, sedekah inilah yang menghapuskan marahnya Allah. Kalau Allah tidak marah lagi, Allah Ta'ala ubah ibu dan ayah kita tidak marah lagi kepada kita.
Oleh sebab itu dianjurkan walau bisyikki tamratin, walaupun artinya sebelah kurma kita mesti bersedekah setiap hari. Malaikat ada dua di masyrik maghrib, setiap subuh dia berteriak. Yang maksud teriaknya itu, ya Allah, barang siapa bersedekah subuh ini, gantikanlah beberapa ganda. Siapa yang tidak bersedekah di waktu pagi ini, cilakakanlah semua hartanya. Jadi kita disuruh kalau pagi itu bersedekah. Nah ini sudah lama juga ini, hanya tinggal bicara. Yang ma'amaliyah karena itu tiap subuh bersedekah. Ya kadang-kadang kita sudah disebut orang guru, padahal belum punya angka, tapi perasa punya angka, padahal kosong. Paham? Di akhir zaman disebutkan bahwa nantinya orang yang di akhir zaman, baik orang tua maupun orang muda, itu nantinya dekat dengan teman-temannya dan menjauhkan diri dari ibu dan bapaknya. Masing-masing kita menilai koreksi diri kita. Apalagi kalau sudah rumah itu belain dari ibu dan bapak, jarang-jarang menengok kepada ibu bapak. Itu sudah berarti jafin lil walidain. Itu sudah ranggang dengan ibu dan bapak. Paham? Qaribin li ashabi. Sangat erat hubungan dengan sahabat-sahabat, tapi dengan ayah dan ibu menjauh. Kalau orang dulu bikin rumah satu, kamarnya banyak, jadi sampai bercucu bebuyut takarubut sebuah rumah. Tapi kalau di akhir zaman, kada mau nangka itu lagi, kada perlu bulah rumah begonol-gonol. Halu-halu saja sebab ini karena hendak menyerongan, ini hendak menyerongan, ini hendak menyerongan, ini hendak menyerongan. Masing-masing hendak beuzlah masing-masing. Artinya menjauhkan diri dari ibu dan bapaknya. Sabab-sabab menjauh itu macam-macam. Padahal masih kawal lagi dengan telepon kah, nanyakan tiap subuh bagaimana keadaan ayah dan ibu, sehat enggak? Atau dengan kiriman amplop kah, wesen, bisa. Kalau jauh, kalau dekat, kita itu selalu sebelum tidur salaman minta ampun. Bangun tidur salaman minta ampun kepada ibu dan ayah. Kalau sudah meninggal, apa yang kita baca subuh, hadiahkanlah kepada beliau. Apa yang kita baca sore, hadiahkanlah kepada beliau. Dan apapun pakaian kita, berikan kepada orang lain, niatnya pahala untuk arwah ayah dan arwah ibu. Atau bersedekah makanan atau uang dan sebagainya. Ini sudah lama dibaca aja. Yang mengamalkan sedikit. Oleh sebab itu hidupnya itu rumah tangganya seperti neraka. Suka menjauh kepada ibu bapak.
waktu kita ke ziarah ke makam Ujung Pandaan, ke makam Syekh Abu Hamid, waktu kita keluarkan itu kan kita meninggalkan berapa sehari semalaman. Iya tuh, mulai di sini berangkat sampai dulu ke Pelangka Raya, kemudian langsung ke Kubah, kemudian meneruskan lagi ke Sampit. Nah, ibu kita di rumah, karena kita ini baru tidak ada di rumah, tidak mau tidur, tidak mau makan, tidak mau minum, sakit dia. Nah, ini. Jadi kalau kita ini ada undangan jauh, ibu itu tidak tidur, seperti ayah saya almarhum juga nggak tidur kalau ada anaknya datang lebih dulu. Jadi kita tanyakan kepada mufti-mufti sampai di mana-mana, bagaimana kalau saya ziarah ke Hadramaut, tetapi ibu saya sakit karena terpisah saya. Jawabnya haram ziarah, karena bakti kepada ibu bapak terdoain, ziarah cuma sunnah. Nah ini halangannya, jadi saya tidak bisa ke Jakarta, saya tidak bisa ke Surabaya, saya tidak bisa ke mana-mana. Kita coba lagi satu kali, kita mau ziarah ke makam Abu Talha, sama-sama semalam. Iya, bukan di Sampit, Abu Talha Tinggaro, kan satu hari satu malam. Nah itu juga ibu kita sakit. Jadi sudah 2 kali dicoba bahwa ibu ini tidak bisa terpisah anaknya. Saya juga kalau sakit ibu di samping, ibu kalau sakit saya di samping. Jadi birrul walidain ini sudah banyak dicabut taufik hidayahnya. Nah, jadi ini yang kita jaga. Berjalan aja kalau ada ibu ayah, itu pasti ibu ayah di depan, kita di belakang. Kecuali bakal bahaya, nah, itu boleh kita di depan. Jadi umpama bahaya kita yang duluan, ayah ibu di belakang. Anehnya kalau kita ziarah ke tempat guru, itu kita yang duluan masuk, ibu dan ayah kenapa jadi di belakang? Aturannya ibu dulu, ayah baru kita belakangan. Andai kata terjadi ini pondokan begini, membawa ayah ibunya ke tempat gurunya, pondokan itu yang duduk dekat gurunya, ayah ibunya di jauh, ini sudah durhaka terhadap ibu bapak. Itu penilaian oleh ibu bapaknya, beginikah didikan guru. Paham? Apalagi sudah merasa alim, orang tuanya jahil, sampai bisa cucuk lamun piangnya kada berilmu, ia jadi nuka ini. Nang di mama itu umma, nang di mama abah. Bangun tidur, ku bantu abah. Lainnya kan bantu ibu pemukulan. Bangun tidur terus kusikat gusik, lainnya sikat gigi, giginya nggak ada. Jadi harus kita jaga kolbunya dan otaknya ayah ibu kita itu dijaga, jangan sampai ada tegang di hati ibu dan bapak itu. Ini nang banyak terjadi ini. Apalagi sudah rumah gonol, ibunya itu rumahnya kasihan kada diperhatikan. Jadi nengaran bahasa Banjar, katulahan lawan umah lawan abah itu waya ini kada tapi tahu lagi manusia. Katulahan lawan paguruan itu kalau tapi tahu lagi. Nengaran di bahasa Indonesianya kawalat itu.
terhadap orang yang mengerjakan kewajiban aja komplit kewajiban dikerjakan, orang itu punya pangkat di sisi Allah muqarrabin. Itu hanya yang wajib saja dikerjakan sudah muqarrabin, mengetulahani. Apalagi di samping yang wajib, dia itu sering lagi mengerja yang sunat-sunat. Itu orang selain dari muqarrabin, mahbubin. Dua pangkatnya di sisi Allah. Itu mengetulahani, kada boleh diganggu gugat, kada boleh diganggu gugat. Harus dihormat dan dibesarkan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu ayat khabariyah bermakna insya'iyah. Artinya besarkanlah syiar agama Allah. Pinanya pina kabar aja, padahal insya itu amar. Ada yang aneh terjadi di hidup kita ini. Seorang perempuan tua datang ke tempat kita minta air. Air itu katanya untuk anak saya. Kita kaget karena ibu ini punya anak cuma satu. Dan yang satu ini sudah jadi guru, mengajar di aliyah lagi. Sudah jadi guru di aliyah, masih durhaka terhadap ibunya. Sampai ibunya mintakan air. Masalah susunan duduk di sini, kalau ada tamu saya harap supaya yang duduk di paling malam sini bakalah pindahlah ke sini, tamu yang dudukkan di sini. Jangan kada mau bakalah. Itu saya sudah kada mau menahannya lagi, itu sudah lah diharap supaya Rasulullah memandang kita itu betul-betul ikramul duyuf itu ada. Paham? Hah? Baik tamu itu dari artinya ulama kah atau dari pejabat kah, harus diberikan tempat di sini. Paham? Yang lainnya yang biasa duduk di tetilaman turunlah dulu. Jangan mengaras. Paham ya? Ini adab ini. Karena orang yang berpangkat itu karena tawaduknya. Jikalau tidak dia tawaduk, tidak dapat pangkat. Dia mau belajar, kan tawaduk. Dia mau berlatih, kan tawaduk. Dia mau dikirim ke situ kemari sampai dia dapat bintang, kan karena tawaduk. Hadis man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Jadi orang yang marfu itu kan umum hadis tadi, baik marfu masalah keduniaan maupun marfu masalah akhirat, itu tandanya orang tawadhu. Orang tawadhu harus dimarfu. Allah yang mengangkat, kenapa kita tidak mengangkat? Nah itulah kekurangan daripada kita. Ini sudah pada tahanan terpaksa kita kuya terus. Biasa kita wakil aja, ini ada tamu nah. Ya kan? Nah, tolong Habib Ali Al-Jufri anu urusakan nong ada biasa ini balihan dulu-duluan. Habib Ali Jufri dulu disuruh membangun, tapi masih ada yang tetap bertahan karena mempertahankan kejuaraannya. Ya, dan pengacara, orang-orang yang masuk pengacara itu mestinya diberi tempat khusus, seperti yang tukang baca maulid, tukang baca doa, tukang baca qasidah, tukang baca Quran. Paham? Itu harus ada diberi tempat. Sebab ini termasuk pengacara. Yang tukang tahlil, yang tukang baca doa tahlil diberikan tempat sesuai dengan makamnya itu tadi. Paham? Kadada termasuk di acara juga. Apa artinya? Mengerti? Dan yang di belakang imam itu mestinya orang yang
alim masalah istikhlaf. Artinya kalau sewaktu-waktu imam itu ada khilaf, ini yang di belakang ini mengganti. Walaupun anak tapi alim masalahnya, ini sanggup mengganti imam. Kalau imam ada takantut, kenapakah? Ujar imam ada takantut, nah ini nang maju. Lamun nang ini nang orang biasa, baik imam takantut, imam takantut, mintuk aja. Nah pada batas alam. Inna tasawuf kullahu lahu al-adab. Tasawuf inilah akhlak, adab. Jadi kita ini di sini di pengajian kita ini baik hari Minggu maupun hari Kamis isinya adalah pendidikan moral, pendidikan mental, spiritual, bukan muara mentulir. Yang paling dekat kepada Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala disuruh Allah Ta'ala perantara malaikat suruh pilih baina antakuna nabiyan malikan wa baina antakuna malikan nabiyan abdan. Muhammad, engkau pilih hendak jadi nabi serta berpangkat di pemerintahan atau hendak jadi nabi jadi guru biasa. Pilih. Maka karena ada Jibril di situ, Rasulullah itu minta buah pikiran. Bagaimana menjawab ini masalah? Jibril ini memberikan buah pikiran dengan kata antawadhu bi rabbik. Jagalah di mana tawadhu. Jadi Nabi memilih yaitu menjadi nabi dan guru biasa. Artinya tidak mau berpangkat. Itulah Nabi Muhammad. Cuma ini kisah, tinggal kisah. Yang mutaba'ah kepada Nabi ini siapa? Jadi kita jadinya bingung. Arah kita siapa ya? Jadi pertama dari tiga yang menunjukkan masalah bepadah meminta-minta itu hukumnya haram, itu sama lawan mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluk bahwa Allah tidak memberi saya. Satu, idis su'alu idharun lil faqri, karena meminta itu kan menyatakan kefakirannya, menyatakan kefakiran ini kepada makhluk. Paham? Artinya menyatakan bahwa Tuhan itu tidak memberi saya, padahal Tuhan bernama Mu'ti. Ya, ingatkanlah kisah yang terjadi bahwa seseorang yang matanya buta, kupingnya tuli, batis kakinya dan tangannya itu putus. Paham? Dia mengatakan alhamdulillah saya punya senjata masih ada. Artinya butuhnya masih ada aja lagi. Jadi tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak merasa fakir, dia masih ada punya lagi, punya nikmat lagi. Masih ada juga yang dipulai-pulai. Dua,
Kalau kita sekarang ini barang kada payu, padahal barangnya ada, toh kenapa sampai mengeluh kemana-mana, mengadu kemana-mana, padahal barangnya ada, cuma belum laku. Andai kata habis harta sama sekali, badan kita masih ada, perlu disyukuri. Andai kata badan kita sudah hancur, iman kita masih ada, Islam kita masih ada, itu yang disyukuri. Jadi karena kebanyakan yang tidak syukur, lalu merepotkan ke orang lain, terutama aulia-aulia, itu jadinya bebannya itu berat. Jadi darah itu tetap lalu naik. Paham? Karena laporan-laporan tidak ada yang menggembirakan. Semua laporan itu adalah menambah beban pikiran. Jadi sebabnya itu karena pikiran. Paham? Nah, itu. Yang kedua lagi, selain daripada menyatakan Allah itu tidak memberi, wa dzikru liqusuri nikmatillahi ta'ala anhu, dan lagi melapor-laporkan kepada makhluk bahwasanya Allah itu memberikan tidak cukup. Kalau Allah Ta'ala memberi tidak cukup, berarti Allah Ta'ala itu tidak adil dan tidak bijaksana. Berarti Allah Ta'ala zalim. Ini bahayanya orang meminta-minta. Paham? Wahwa ainus syakwa, itu yang betul-betul mengadukan Allah kepada makhluk namanya. Paham? Wa kama annal abdal mamluka law sa'ala lakana su'alu tashni'an ala sayyidi. Misalnya seorang budak meminta kepada bosnya, niscaya kata memintanya itu menjahatkan atas bosnya, artinya menghinakan. Tasni' itu menghinakan kepada petuanannya. Wahada yang bagi ayyahruma, nah, atau ayyuhrama, boleh dua bacaannya. Nah, inilah sepatutnya hukumnya haram. Wala yahilla atau wala yuhalla, tidak dibolehkan. Illa lidaruratin, kecuali memang terpaksa betul-betul, terjepit betul-betul. Kalau tidak mengatakan meminta, niscaya siup. Paham? Nah. Kama tahillul maitatu, sebagaimana dihalalkan memakan bangkai selama tidak ada yang lain. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman yaqurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya tak salah aja juga, Bang, cuma dimaafi, jadi ngarannya hukumnya harus. Nah, itu. Asani yang kedua daripada tiga sebabnya meminta itu asalnya haram hukumnya, anna fihi illa lasaili nafsahu li ghairillahi ta'ala, itu namanya menghinakan diri kepada makhluk.
Padahal mestinya kita menghinakan diri kepada Allah. Kenapa jadi menghinakan diri kepada makhluk? Dasar orang yang meminta itu mesti merendah diri supaya diberi orang. Ya, merendahkan diri. Mudah-mudahan pian 2 kali celak haji. Apalagi yang meminta-minta ini sholatnya tidak, jangankan sholat, belajar sekat 20 aja kahada. Jadi kalau orang begitu, Allah sendiri tidak memperhatikan kepada dia. Qala ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yang senang hidupnya itu, yang tidak kena tresmon itu orang yang takwa. Kalau yang tidak takwa itu wajar kena tresmon. Sebab sholat tidak, puasa tidak, kenal sama Allah tidak, kenal sama Nabi tidak, hadir di majelis pengajian tidak. Kerjaannya sih duduk aja di tengah jalan minta-minta. Kerjaannya siang dan malam cari pulus saja. Enggak tahu sholat, enggak tahu zuhur, enggak tahu asar, enggak tahu isya maghrib. Sesuai aja hidupnya itu begitu susah. Iya kan? Walau yang lain mengusahakan supaya menghilangkan kesusahannya, Allah tidak memberi izin. Sebab kalau orang begitu dibantu, itu berarti kita itu membantu meningkatkan maksiatnya. Man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu fiha. Siapa membantu orang yang maksiat, berarti kita itu bersekutu di dalam maksiat. Jelas? Quran, hadis, sahih. Walaysa lil mu'minin ayyudilla nafsahu li ghairillah. Haram bagi orang yang beriman kepada Allah bahwa ia menghinakan dirinya kepada sesama makhluk. Ya. Hukumnya haram. Bal alaihi an yudilla nafsahu li maulah. Yang wajib itu adalah menghinakan diri kepada Allah. Terang-terang aja Allah, jangan sang pencipta. Itu masih meragukan lagi. Yang Maha Esa masih meragukan. Langsung aja Allah gitu aja. Apa sih susahnya? Kalau disebut Allah, zikir. Kalau yang Maha Esa, yang Maha Esa, yang Maha Esa, tidak ada. Kalau Allah, 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 itu zikir. Qulillah, katakanlah Allah. Tidak ada. Qul yang Maha Esa. Qul sang pencipta. Qul sang raksasa. Enggak ada. Betul enggak? Oke. Yes. Fa inna fihi izzahu, karena pada menghinakan diri kepada Allah itulah di situ kemuliaan kita. Artinya harga diri kita. Harga diri kita. Nah ini gunanya kita mengenal
bahwa diri kita ini hina, yang mulia siapa? Allah. Jadi tiap-tiap orang hina, kalau mau mulia, mendekatlah kepada yang mulia. Misal, kalau orang kepanasan, mendekatlah kepada AC. Dingin jadinya. Karena mendekat, tapi kalau jauh, nggak bisa, tetap panas. Iya, ujar Guru Saman, amalan sugih parak lawan Tuhan. Amalan sugih parak lawan Tuhan. Sebab nang sugih siapa? Tuhan. Kita ini kalau mau sugih seumuran, kalau mau sugih, lamun kita nih sugih jadi Tuhan kedua. Sebab yang ginal mutlak itu Tuhan aja. Kita ini muqayyad sementara. Nang bunyi jagoan, banyak sudah garing, di mana kejagawannya lagi? Sudah nang kohol-kohol gahmang itu. Tahu gahmang? Ya mangga. Nang asal korek juara dunia, punya sudah nang mangga itu. Kada kau dipadakan juri anu juara lagi, ya kan? Mancan. Nah, sebab itu kan ikhfa, nun mati bertemu tak. Batasnya aja, sugih itu batasnya, baharinya, wahininya, sugih juga, sugih utang. Nang alim-alim itu batasnya juga, nyada pang nang alim dan pada Tuhan. Ayo coba ada di sini pada anda alim. Yo, hitung akan pang sasengot berapa butir. Nah, kalau kau mah hitung, nah, kalau bisa ngarangnya, ini berapa nah? Hah? Ini berapa? 1, 10, nolnya mana nih? Ini nolnya bulat. Ini berapa? 5 kalau? Ini berapa? 5 kalau? Nah berapa? 10, 11. Nih setujunya. Maksud saya, apabila 10 pasti ada Allah. Itu nangka 11. Jangan lupa, ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la qasamti illa huwa lisum wa la adna wa la aqam illa wa huwa ma'hum aina kuntum. Sepuluh nggak dibuat dalam kontong, hampir 10 jadi 11. Ada sirul wali, kalau tak hitung gak ada ini penyakit yang ngerasa bisi angkan ini ngalih banget. Padahal nol merasa ada bisi angka, 0, kosong. Pamulaan angka itu 1 kada? 1 kada? Sifat siapa? Ahad itu sifat siapa? Nah, kita nih kosong beratakan, tapi nangaran bunga, orang kosong merasa punya angka. Ngalihat perasaan yang ini maka Allah Ta'ala mengetahui perasaan itu. Rasa sugih, rasa alim, rasa jago, rasa berkuasa, rasa harap, rasa gancang, rasa pintar, rasa bisa berbicara, bisa itu, bisa ini. Padahal nang tina alim benar segala masalah kawan jawab, waktu mengantuk takuni kawan jawab, apalagi guring. Jangan menjawab masalah butuh sidin kelihatan pada kawan menutupi.
alim nang apa. Jadi jangan ada perasaan macam-macam, jangan ada syirik, jangan ada tauhid, tetap i'tiqad, tetap Allah wahdah la syarikalah. Allah wahdah, jangan ada diumpat-umpati. Wujudnya wahdah dan lain-lainnya wahdah. Ilmunya wahdah, kekayaannya wahdah, kekuasaannya wahdah, pendengarnya wahdah, penglihatnya wahdah, hayatnya wahdah, kalamnya wahdah, iradatnya wahdah, af'alnya wahdah. Jangan ada punya apa-apa kita ini kosong. Itu di pangrasaan, hendaknya bukan di perkataan. Kalau perkataan munafik itu raja pander. Wa iyyaqulu tasma' biqaulihim. Kalau kita mendengar pidatonya, masya Allah, kita kuling kepala. Ya, yang disebut ulama ulisan, yang dipotong waktu Isra Mi'raj itu lidahnya. Jangan ada punya perasa, punya bisi itu, bisi ini, jangan. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi khalqan wa khulqan, khalqan wa abdan wa abidan wa macam-macaman itu tafsirnya. Jangan merasa kita punya macam-macam, jangan. Itu syirik namanya. Percuma beribadat kalau ada syiriknya, tidak diterima sama sekali. Fa'amma sa'irul khalqi fa'innahum ibadun amsaluh. Adapun makhluk ini siapapun sama lawan kita. Artinya tidak bisa membantu, tidak bisa memberi. Paham? Maka lamunnya datang kepada makhluk kadang dari lo timbul aja apik ujar. Apik ujar. Lalu menyambat aja ke orang. Ya kalau pulang bawa orang kadang dari mbahnya orang membarikan buih cirin diciumnya. Man tawada'a li ghaniyin salihin li ghinahu dhahaba thulutha dinihi. Urusannya kalau nak minta kepada Allah, bertawassul dengan orang-orang soleh, bertawassul dengan amal-amal soleh, bertawassul dengan bekas-bekas orang soleh. Paham? Memintanya kepada Allah, bertawassul dengan zat orang soleh, dan bertawassul dengan amal-amal ibadah, dan bertawassul dengan berbekas orang soleh. Bekasnya itu bisa, ya Allah saya minta kepada Engkau dengan bekas orang soleh ini supaya mata saya baik. Ya, Nabi Allah Ya'qub baik matanya karena bekas pakaian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu selamat daripada kecabur di sumur berkat pakaian datang daripada Nabi Ibrahim. Bekasnya Nabi Ibrahim selamat karena bekas memakai pakaian dari surga. Jadi Damas ini daripada surga kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Ya'qub disatukan ke mata. Itu namanya tawassul dengan asar sholihin. Karena bahwasanya pakaian orang soleh itu adalah beraib lawan awaknya. Nah awaknya ini beraib dengan ruhnya. Ruhnya itu dekat dengan Allah. Nah jadi lalu sawak sarawin. Paham? Dalilnya yang tadi Damas idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi yati basira wa tuni bi ahlikum ajma'in.
Itu namanya tawasul dengan athar orang saleh. Tawasul dengan ibadah, ada 3 orang masuk di dalam goa, batu gunung gugur menutup goa. Ya, di antaranya ada yang bakti kepada ibu bapak. Ya Allah, saya bakti kepada ibu bapak. Saya minta kepada Engkau dengan kebaktian saya kepada ibu bapak saya, supaya dibukakanlah ini tutup, dibuka. Hadisnya sahih. Paham? Tawassul kepada zat orang saleh, Rasulullah membaca Allahumma bihaqqis sa'ilina, dengan hak orang-orang, dengan zat orang-orang yang meminta kepada Engkau. Rasulullah yang membaca. Tiap kalian turun dari rumah ke masjid baca ini, Allah bihaqqis sa'ilin. Rasulullah bertawassul dengan sa'ilin itu manusia. Wa bihaqqi man saya hadza, dengan apa, berkat perjalanan saya menuju ini. Artinya itu kan amal. Perjalanan menuju masjid amal. Jadi tawassul dengan apa? Dengan amal. Jadi dengan berkat surah Yasin, dengan berkat surah Al-Kamilah, mudahan ayah saya mati ujar. Mudahan ayah saya panjang umur, panjang segala-galanya. Artinya rezekinya panjang, umurnya panjang. Jadi masalah tawassul ini kita kada ragu-ragu. Paham? Nah ini pegang bujur-bujur ini. Ahli sunnah wal jamaah ini. Masalah tawassul. Memang kita minta kepada Allah, tapi pakai tawassul. Karena yang menyuruh bertawassul Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Orangnya beriman. Ya kan? Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kamu bertakwa kepada Allah, buktinya bertakwa yaitu bertawassul. Jadi seluruh nabi-nabi tidak ada yang tidak bertawassul. Kenapa? Karena ma'amalkan wabtaghu ilaihil wasilah. Padahal lagi. Jadi orang yang mengharamkan tawassul, orang yang mengafirkan tawassul, orang yang memadahkan tawassul, memurtadkan, itu belajar dulu dong. Bertaubat dulu dong. Kalau banyak masalah-masalah ini di utak kita, mau tidak mau darah kita mesti naik. Sebab sandangannya ini. Kada 1-2 dipikirkan. Fala yang bagi ayyudilla nafsahu ayyudilla lahum illa li daruratin su'al. Dullun lisa'il bil idhafah ila al-mas'ul wa fi su'ali dullun lisa'il bil mas'ul. Maka tidak sugianya bahwa kita menghinakan diri kepada makhluk kecuali memang terpaksa. Itu dibolehkan. Pada meminta kepada makhluk berarti si meminta itu menghinakan kepada yang dipintai. Yang ketiga, asalis annahu la yanfaqu an idzanil mas'ul ghaliban. Itu pasti kita itu memberatkan kepada orang yang kita pintai, iya kada? Iya kada? Iya kada? Hah? Li'annahu rubbama la tasmahu nafsuhu bil badli anti biqalbin minhu. Kadang-kadang hatinya tidak 100%. Ya kan? Mau mengeluarkan harta itu tadi. Apalagi memintanya ada orang lain, malah karena malu daripada orang lain jadi terpaksa yang minta, ya memberi, ya kan? Nah ini jadi hukumnya asalnya itu meminta hukumnya haram. Boleh meminta, harus terpaksa benar itu.
fa in badala hayaan min sa'il aw riya'an fa huwa haramun 'alal akhir. Jikalau dia itu tadi memberi karena malu daripada si yang meminta, atau karena riya, haram atas yang mengambil tadi. Wa imana'a rubbama stahya wa ta'adda bi nafsi bil man'i. Jika ia tidak memberi, kadang-kadang malu dia, ya kan, dan merasa sakit di hatinya. Id yara nafsahu fi sirri bukhara, karena dia takut disebut orang engkel. Fafil badri nuqsanu malihi, dan dia memikirkan kalau diberikan hitungannya duit saya kurang. Wa fil man'i nuqsanu jahihi, dan kalau memberi itu berarti kewibawaan hilang, kurang. Wa kilahuma mu'diyan, itu semuanya mengganggu kepada orang yang dipintai. Jadi wasail wasababu, nah yang meminta sebabnya. Bil idza wal idza haramun illa li daruratin, ya kan. Summa qala wa mahma fahimta wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rahmatan ala kulli hal min al-umma 'alaina bish-shifaa wal 'afiyah wal 'ajila ya Allah wa sihhatan wa da'imah bi rahmatika ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.